Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Pelajar Hebat. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi di elemen dampak sosial informatika kelas 9, yaitu perkakas keamanan data dan informasi, serta cara meningkatkan keamanan data dan informasi. Apa saja sih perkakas keamanan data dan informasi, serta bagaimana cara meningkatkan keamanan data dan informasi? Simak video ini sampai selesai agar kalian paham. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Pelajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika fase D kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Langsung kita masuk ke dalam peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang keamanan data dan informasi, hari ini kita akan mempelajari tentang perkakas keamanan data dan informasi, serta meningkatkan keamanan data dan informasi. Oke, langsung saja kita pelajari yang pertama, yaitu perkakas untuk melindungi data dan informasi. Nah, pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari banyaknya ancaman kejahatan di dunia maya. Mungkin hampir setiap hari kita selalu mendengar adanya pelanggaran keamanan dan serangan di dunia maya. Hal itu mungkin terjadi karena banyak kerentanan yang ada pada sistem kita. Pada bab ini, kita akan bahas mengenai perkakas yang dapat melindungi data dan informasi kita di internet sehingga lebih aman. Dan untuk perkakas yang dapat melindungi data dan informasi kita di internet, yang pertama yaitu ada enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah suatu metode yang mengkodekan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer. Data tersebut disandikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya atau di-decrypt. Dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa didekripsi. Jadi harus ada proses dekripsi dahulu agar bisa kembali ke bentuk aslinya sehingga bisa dibaca teks aslinya ya. Metode ini membuat data menjadi lebih aman, dan untuk materi enkripsi data ini sudah kita pelajari pada kelas 7, yaitu mempelajari tentang enkripsi caesar Cipper. Bagi kalian yang belum mempelajari tentang enkripsi caesar Cipper, silakan simak pada link video di atas atau nanti bisa Ibu taruh di deskripsi agar kalian mudah untuk mencarinya ya. Secara ringkas, enkripsi bisa digambarkan dengan diagram seperti ini. Nah, di sini ada pesan yang dikirimkan oleh Agus dengan data atau teks asli, yaitu tulisan halo. Nah, pada saat dikirimkan ke si penerima Dewi, di sini ada proses enkripsi data, sehingga pada saat masuk ke dalam jaringan, data akan terenkripsi menjadi ciphertext dalam bentuk kode-kode yang tidak bisa dipahami atau dimengerti oleh orang lain karena sudah terenkripsi. Jadi data atau informasi yang kita kirimkan itu terlindungi. Lalu setelah itu, sebelum masuk ke Dewi ya, data akan didekripsi agar si Dewi atau si penerima bisa melihat dan memahami teks yang dikirimkan oleh si pengirim. Selanjutnya, pada saat dikembangkan, memang protokol utama komunikasi internet atau TCP/IP tidak melakukan enkripsi data karena enkripsi membutuhkan suatu komputasi yang besar dan mahal. Masalah juga diperparah dengan problem pendistribusian kunci atau key deskripsi yang sulit. Saat ini, teknologi enkripsi sudah sangat mapan, tetapi masih dianggap mahal dan merepotkan. Teknologi ini membutuhkan biaya pengembangan dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit, sehingga pemerintah dan bisnis pun sering tidak menggunakannya, bahkan untuk aplikasi yang sangat penting. Jadi ternyata teknologi enkripsi ini sangat mahal ya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail atau pengecer TJX di Amerika menggunakan sistem enkripsi yang ketinggalan zaman untuk melindungi data yang dikirim melalui cache register ke komputer server melalui jaringan nirkabel. Ternyata peretas tahu celah ini, yang kemudian menggunakan antena kekuatan tinggi untuk melakukan intercept atau cegatan data transaksi penjualan ini. Mengambil datanya,
memecahkan kode sandi karyawan, dan kemudian melakukan peretasan ke basis data pusat. Selama periode sekitar 18 bulan, peretas berhasil mencuri jutaan nomor kartu debit dan kartu kredit beserta informasi identifikasi penting milik ratusan ribu orang. Nomor yang dicuri tersebut kemudian digunakan secara tidak sah setidaknya di 8 negara. Nah, insiden tersebut menunjukkan contoh enkripsi data yang terabaikan dan tidak memadai dalam proses transmisi data. Penggunaan penting berikutnya dari enkripsi adalah untuk kepentingan data dan dokumen yang disimpan. Dalam beberapa kasus pencurian besar data pribadi konsumen dari perusahaan pengecer, didapatkan bahwa database mereka termasuk kata sandi, nomor kartu kredit, dan nomor penting lainnya tersimpan dalam keadaan tanpa enkripsi. Nah, teknik lain yang banyak digunakan peretas untuk mendapatkan informasi kredensial pengguna adalah penggunaan Wi-Fi tidak terenkripsi. Peretas dengan santai duduk di kafe kopi sambil melakukan scanning transmisi Wi-Fi untuk mencari orang yang terhubung ke jaringan. Jika ada pengguna yang melakukan login dengan menggunakan informasi pribadi dan kredensial, data tersebut dapat dicuri. Makanya kita harus hati-hati di tempat umum jika ada Wi-Fi yang ternyata tidak ada sandi atau proteksinya. Karena ternyata Wi-Fi itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri data pribadi kita. Jadi kita harus hati-hati. Nah, saat ini aplikasi bertukar pesan pada ponsel pintar telah banyak menggunakan teknik enkripsi dalam berkomunikasi. Nah, kalian jangan khawatir karena saat ini aplikasi bertukar pesan pada ponsel pintar telah banyak menggunakan teknik enkripsi dalam berkomunikasi. Aplikasi tersebut diantaranya ialah WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, dan lain-lain. WhatsApp sebagai salah satu aplikasi yang dapat diatur untuk mendapatkan enkripsi dari ujung ke ujung atau end-to-end encryption. Perkakas selanjutnya yaitu antivirus. Merebaknya malware atau virus menyebabkan pengguna merasa terganggu kenyamanannya ketika bekerja dengan komputer dan takut ketika bertransaksi di internet. Beberapa alat dan perangkat lunak telah tersedia untuk membantu pengguna melindungi peranti dan file dari gangguan virus. Salah satunya yaitu dengan antivirus. Nah, perangkat lunak antivirus akan mencari virus atau malware di komputer dengan menggunakan dua cara berikut. Yang pertama yaitu jika kalian telah memasang antivirus di komputer, saat kalian memasang peranti baru seperti kamera, printer, atau drive USB ke komputer, antivirus akan melakukan pemindaian semua file yang terhubung dengan peranti tersebut. Antivirus akan mencari signatur atau tanda tangan virus, yaitu urutan karakter unik yang terhubung dengan virus tersebut. Dengan mencocokkannya dengan signatur virus yang disimpan dalam dictionary atau kamus antivirus, jika cocok, ia akan memberitahu kalian bahwa ada file yang mengandung virus dan akan dilakukan karantina. Karantina biasanya dilakukan dengan menempatkan pada folder khusus sampai kita memutuskan apakah file tersebut akan dibersihkan atau akan dihapus. Jadi pada saat kita memasang peranti baru ya seperti kamera atau printer ataupun drive USB, flash disk. Nah, di sini antivirus akan melakukan pemindaian atau scanning ya. Dan jika terdapat virus, nanti akan ada warning. Nah, file-file yang mengandung virus di sini akan dilakukan karantina sebelum kita memutuskan apakah file tersebut akan dibersihkan atau akan kita hapus. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua yaitu dilakukan oleh perangkat lunak anti-malware dengan memantau sistem komputer untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai kegiatan virus. Beberapa kegiatan virus itu antara lain mengubah file sistem yang biasanya tidak akan diubah, memodifikasi bagian file memori komputer di luar area program yang diizinkan, atau memodifikasi beberapa program secara bersamaan. Ketika perangkat lunak anti-malware mendeteksi aktivitas semacam itu, perangkat lunak itu akan dinonaktifkan dan pengguna akan diperingatkan. Namun, seiring waktu, peretas menemukan cara untuk menghindari perangkat lunak anti-malware. Peretas mulai mengubah tanda tangan virus. Anti-malware meningkatkan kemampuan perangkat lunak mereka. Peretas menemukan cara baru lagi untuk menghindari
pencuri, dan seterusnya. Hal ini dapat dianalogikan dengan modus pencuri dan polisi. Jadi walaupun sudah ada anti-malware, ternyata seorang hacker atau peretas itu selalu menemukan cara-cara baru untuk menghindari anti-malware tersebut. Jadi kita memang harus selalu berhati-hati. Alat perkakas berikutnya yaitu aplikasi terpercaya. Saat ini, dengan merebaknya malware, sebagian besar produsen sistem operasi telah menambahkan fitur ke sistem operasi mereka. Sistem operasi ini memberi peringatan kepada pengguna bahwa seharusnya semua perangkat lunak di komputer atau perangkat seluler berasal dari pengembang asli yang bersertifikat. Pengembang perangkat lunak dapat mengajukan permohonan ke produsen sistem operasi, misalnya Apple, Microsoft, atau Google, untuk sertifikat digital. Jika telah memiliki sertifikat digital, aplikasi apapun yang dibuat oleh pengembang akan memiliki sertifikat digital yang menempel dan merupakan aplikasi terpercaya atau trusted application. Dengan mengaktifkan fitur ini pada sistem operasi, perangkat lunak yang berjalan di peranti harus berasal dari pengembang bersertifikat. Jika tidak, maka sistem operasi tidak mengizinkannya untuk berjalan. Beberapa produk sistem operasi memungkinkan fitur Trusted Application dapat dimatikan atau di-disable. Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan kecil, individu, atau dipakai untuk diri sendiri yang tidak memiliki sertifikat dapat dijalankan di ponsel atau komputer. Namun, ada resikonya ya. Penggunaan aplikasi yang belum memiliki sertifikat adalah tindakan yang beresiko karena bisa jadi ada malware yang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian, sistem operasi seluler Apple, iOS, mengharuskan semua aplikasi yang terpasang pada perangkat iPhone atau iPad berasal dari pengembang yang bersertifikat, di mana aplikasi yang dapat dipasang ialah yang ada di App Store. Banyak orang menilai kebijakan ini membatasi kreativitas dan mengurangi persaingan. Pengguna juga menganggap fitur ini menjadikan iPhone dan iPad mereka tidak leluasa dikendalikan dan tidak fleksibel, sehingga pengguna iPhone atau iPad berusaha untuk meretas dengan menonaktifkan persyaratan sertifikasi. Hal ini biasanya disebut jailbreaking. Namun, dengan melakukan jailbreaking, kita memperbesar kemungkinan perangkat akan terkena virus. Ada beberapa virus yang secara khusus menargetkan iPhone yang di jailbreak. Nah, jadi sebenarnya sebagai pengguna perangkat teknologi informasi dan internet, kita harus menyeimbangkan antara keamanan di satu sisi atau fleksibilitas, kenyamanan, dan pengendalian oleh pengguna di sisi lainnya. Mekanisme keamanan berikutnya adalah alat autentikasi atau authentication. Autentikasi dilakukan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa suatu objek adalah otentik atau asli. Autentikasi dapat diterapkan pada beberapa objek seperti situs web, user, URL, dokumen, dan lain-lain. Yang pertama, autentifikasi web. Situs web sebagai salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situs web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut adalah otentik. Browser web, search engine, dan perangkat lunak tambahan atau add-on telah dapat membantu memfilter situs web yang dianggap otentik dan juga aman. Cara kerjanya yaitu yang pertama, browser web membuat permintaan seperti HTTP strip GET. Lalu yang kedua, server web menjalankan pemeriksaan autentikasi. Jika ini tidak berhasil karena autentifikasi diperlukan, server mengirim kembali pesan kesalahan yang sama seperti berikut ini. Yang pertama, Anda tidak diizinkan untuk melihat page view ini karena tidak memiliki izin untuk menampilkan direktori atau halaman ini menggunakan kredensial yang Anda sediakan. Jadi ada warning. Warning yang kedua, yaitu informasi disertakan dalam pesan ini yang bisa digunakan browser web untuk mengirim ulang permintaan sebagai permintaan yang diautentifikasi. Jadi kita harus mengirimkan ulang halaman web yang benar. Lalu yang ketiga, browser web menggunakan respon server untuk menyusun permintaan baru yang berisi informasi autentikasi. Dan yang terakhir, server web menjalankan pemeriksaan autentikasi. Jika pemeriksaan berhasil, server web
mengirimkan data yang sebelumnya diminta kembali ke browser web. Itu cara kerja autentikasi web. Yang kedua, ada autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ketika seorang peretas dapat membobol akun kita, banyak hal yang dapat dilakukan oleh peretas tersebut. Pembobolan ini juga sering terjadi pada bank online dan situs keuangan lainnya. Di Indonesia, penyalahgunaan PIN ATM kata sandi oleh orang yang tidak berhak marak terjadi yang disebabkan oleh penipuan atau banyak hal lainnya. Aksi phishing juga pernah terjadi pada tahun 1990-an di mana situs palsu sebuah bank ternama di Indonesia mampu mendapatkan ribuan username dan password dari pengguna online banking dari bank tersebut. Hal inilah yang mendorong institusi keuangan untuk mengembangkan prosedur yang lebih baik untuk mengautentikasi pengguna. Metode autentikasi yang saat ini banyak digunakan salah satunya ialah penggunaan biometrik dari pengguna seperti sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Beberapa situs meminta memasukkan nama guru favorit atau mobil yang pertama dibeli, dan lain-lain saat mendaftarkan diri sebagai pengguna yang untuk selanjutnya diminta untuk dimasukkan kembali sebelum proses login. Berikutnya kita pelajari yaitu meningkatkan keamanan informasi. Saat ini, dengan makin banyaknya kejahatan di internet karena aktivitas online, pengembang perangkat lunak ikut bertanggung jawab terhadap keamanan pengguna dengan mengembangkan fitur untuk keamanan informasi. Fitur tersebut terdapat pada sistem operasi, browser, dan juga aplikasi. Kita pelajari yang pertama yaitu penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Salah satu fitur keamanan pada sistem operasi ialah fitur keamanan yang ada pada Windows 10. Windows 10 memiliki fitur Windows Security di mana fitur ini dapat digunakan untuk memproteksi peranti dan data yang ada pada komputer. Nah, fitur Windows Security diantaranya yang pertama yaitu Virus and Threat Protection atau perlindungan terhadap virus dan ancaman lainnya. Fitur ini dapat digunakan untuk memonitor atau memantau ancaman keamanan di peranti yang kalian miliki. Kemudian yang kedua ada Account Protection atau perlindungan akun. Perlindungan akun mengizinkan akses login dengan bermacam pilihan dan setting, termasuk penggunaan kunci dinamis tersedia pada Windows Security. Lalu yang ketiga ada Firewall dan Network Protection atau firewall dan perlindungan jaringan. Fitur ini memungkinkan pengguna mengelola setelan firewall dan memonitor kegiatan dan aktivitas yang terjadi pada jaringan dan koneksi internet. Yang keempat ada Application Control dan Browser atau kontrol aplikasi dan browser. Fitur ini digunakan untuk mengatur Microsoft Defender Smart Screen yang digunakan untuk membantu melindungi peranti dari aplikasi file, situs, dan unduhan yang berpotensi berbahaya. Yang kelima ada Device Security atau keamanan peranti. Fitur ini digunakan untuk membantu melindungi perangkat dari serangan perangkat lunak berbahaya. Dan yang terakhir adalah Device Performance and Health atau kinerja dan kesehatan perangkat. Fitur ini digunakan untuk menyajikan informasi tentang kesehatan kinerja perangkat dan menjaga perangkat tetap bersih dan mutakhir dengan versi terbaru Windows 10. Berikutnya yaitu penggunaan fitur keamanan pada peramban. Maraknya malware dan virus di internet menyebabkan komputer kalian rentan terhadap ancaman online. Ketika kalian melakukan penjelajahan di internet, selalu ada kemungkinan untuk tersusupi oleh ancaman tersebut. Tips penting untuk menjelajah di internet yang aman yaitu yang pertama, periksalah alamat situs. Sebagai contoh, di sini ada situs clickbca.com dan situs clickbca.com. Hanya memiliki perbedaan satu huruf saja, sehingga salah satu tulisan akan membuat kalian terbawa ke situs yang berbeda.
Jadi kalian harus hati-hati saat menuliskan situs. Di sini ada klik BCA, yang di sini ada klik pakai C ya, bca.com. Keduanya kelihatan hampir sama, tetapi di sini adalah situs yang berbeda. Jadi kita harus memeriksa kembali alamat situs yang akan kita jelajahi untuk memastikan bahwa situs tersebut aman atau tidak untuk kita jelajahi. Kemudian yang kedua, yakinkan simbol keamanan. Situs web yang aman adalah situs web yang menggunakan protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari situs web yang kita akses. Nah, jadi di sini ada tanda gembok di mana HTTPS menggunakan Transfer Layer Security atau TSL atau Secure Socket Layer atau SSL yang membuat komunikasi data dilakukan dengan enkripsi. Jadi kalau ada gemboknya di sini, ini menandakan bahwa ada simbol keamanan sehingga situs yang kita jelajahi adalah situs yang aman. Nah, yang ketiga yaitu lakukan pembaruan berkala pada peramban. Itu adalah tips untuk menggunakan fitur keamanan pada peramban. Lalu berikutnya yang ketiga adalah pelacakan pada peramban. Saat kalian menggunakan peramban untuk melakukan penjelajahan di internet, seluruh wilayah penjelajah kita akan disimpan oleh peramban. Semua situs web yang kalian kunjungi dan jelajahi akan disimpan dalam cookie peramban. Pelacakan aktivitas penjelajahan pengguna internet dan penyimpanannya pada cookie digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari peramban dalam hal kecepatan yang membuat penggunanya merasa lebih nyaman. Namun, data pada cookie juga dapat digunakan untuk memetakan kebiasaan dan preferensi pengguna ketika menjelajahi internet. Cookie juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang-barang yang kita sukai. Lalu bagaimana sih cara kerja cookie? Nah, perlu diketahui, cookie pada peramban adalah kumpulan data kecil yang digunakan untuk menyimpan informasi aktivitas kita dalam penjelajahan situs web. Ketika kalian menulis alamat web, mengklik hyperlink atau icon, semua aktivitas tersebut akan dicatat di cookie. Nah, pada umumnya, data pada cookie tidak terlalu berbahaya untuk aktivitas kalian di internet. Kecil kemungkinan data pada cookie akan disusupi dengan malware dan mencuri data pribadi kalian. Namun, walaupun begitu, kalian tetap dapat mengatur cookie pada peramban untuk tidak menyimpan riwayat penjelajahan kalian. Nah, peramban modern saat ini telah memberikan pengaturan yang dapat menonaktifkan fitur cookie sehingga tidak mencatat riwayat penjelajahan kita. Cara menonaktifkan cookie ialah dengan menghidupkan setting no track di peramban kalian. Berikutnya yang terakhir yaitu pelacakan akun. Meskipun fitur cookie pada peramban telah dinonaktifkan, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Ketika kalian membuat akun pada situs media sosial seperti Facebook misalnya, sebenarnya kalian telah memberikan izin kepada Facebook untuk mencatat aktivitas kalian dengan akun Facebook tersebut. Nah, catatan riwayat aktivitas kalian dengan akun Facebook tersebut tidak disimpan secara lokal pada peramban di komputer kalian, tetapi dicatat di server. Riwayat ini biasanya diberikan kepada pengiklan di aplikasi Facebook dan secara default fitur ini akan aktif. Karena di situ ada riwayat tentang iklan tersebut sehingga iklan tersebut akan sering muncul pada Facebook kita. Nah, tapi jangan khawatir karena pengaturan riwayat akun online kalian biasanya dapat diatur dalam aplikasi tersebut. Demikian materi tentang perkakas keamanan data dan informasi dan bagaimana meningkatkan keamanan data dan informasi. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Tetap semangat, mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.